Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah mulia subuh masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita senantiasa harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun, karena dengan kesyukuran itu Allah akan menjanjikan akan memberikan tambahan kenikmatan, dan kita harus yakin bahwa janji Allah itu benar adanya. Maka ketika kita bersyukur kemudian disertai dengan keyakinan, maka kemudian langkah berikutnya adalah kita bertawakal kepada Allah atas apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan. Semari kita tetap berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan tentang doa. Kalau kemarin doa keluar rumah itu Allahumma inni a'udzubika an adilla udalla au azila au zala au adlima au udlama au ajala au yujala alayya. Kita minta kepada Allah semoga Allah memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita. Demikian juga pada hadis yang akan kita bahas ini juga tentang doa bertawakal kepada Allah ketika kita keluar dari rumah yang dengan doa yang sudah biasa kita hafal. Tetapi bukan berarti sudah biasa kita hafal kemudian kita lewatkan hadisnya, kita tetap baca hadisnya, semoga kita mendapatkan tambahan pemahaman. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yani idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yaqulu lahu udita wa kufita wa ukita wa tanaha anhu syaitanu. Rawahul Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum wa qala Tirmidzi haditsul hasan. Zada Abu Dawud wa yaqulu ya'ni syaitan li syaitani akhara kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ya Allah, dengan menyebut namamu aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya kekuatan kecuali hanya milik Allah. Maka dikatakan kepada orang yang demikian itu, hudita wa kufita wa wukita, maka engkau telah diberi hidayah, telah dicukupi dan telah diberi penjagaan hingga para setan pun menjauhinya. Diriwayatkan dari Abu Dawud, seraya kemudian menambahkan, maka dia setan berkata kepada setan yang lain, bagaimana engkau dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk, yang telah dilindungi dan juga dijaga oleh
Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu kebiasaan baik bagi kita ketika kita mau keluar rumah, kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Maka doa ini ada hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa doa itu tidak sekedar ucapan di dalam mulut, tetapi doa itu adalah benar-benar pengharapan kepada Allah Sang Khalik yang mengatur segalanya, yang mengatur urusan kita, yang mengatur perjalanan kita, yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa yang kita lalui. Maka sudah sepantasnya bagi seorang yang beriman untuk bertawakal kepada Allah dengan pengharapan yang baik. Maka ketika kita berdoa ya kepada Allah, Bismillahi, ya dengan nama Allah, ya maka pada saat itu kemudian dikatakan kepadanya bahwa hudita, maka dia sudah akan mendapatkan petunjuk. Alaihi tawakkaltu, maka kemudian ketika kita berdoa alaihi tawakkaltu, kita bertawakal kepada Allah, maka wakufita, maka Allah akan mencukupkan. La haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika kita berdoa, tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah semuanya. Maka pada saat itu dikatakan bahwa dia akan dijaga, wa wukita, maka dia akan dijaga. Maka ini adalah sebuah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berdoa seperti ini. Bagaimana dia akan mendapatkan petunjuk ketika dia berjalan dalam perniagaan? Maka tentu saja petunjuk Allah ya itu sangat dibutuhkan di dalam perniagaan. Bagaimana agar dia berniaga dengan perniagaan yang halal, ya. Kemudian bagaimana agar perniagaannya itu mendapatkan keberuntungan. Bagaimana agar perniagaannya itu dimudahkan segala urusannya. Maka akan sangat penting yang namanya petunjuk itu. Kemudian wa kufita, dan juga dia akan dicukupinya. Maka ketika orang dicukupi, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan tentang hal-hal yang menjadi kekurangan. Terkadang orang berkeinginan untuk yang macam-macam, yang banyak, tetapi itu sebenarnya tidak lebih baik daripada kecukupan. Ya. Bahwa harta yang banyak itu kadang tidak lebih bermanfaat daripada harta yang cukup. Ada orang yang kemudian diberi harta yang banyak, ya, perniagaan yang untungnya berlipat, tetapi dia tidak bisa menjaga amanah yang Allah berikan. Maka yang lebih penting adalah kecukupan dalam hal urusan-urusan kita. Maka ketika kita keluar dari rumah, biasakan kita berdoa seperti itu, jangan dilupakan. Meski demikian tidak cukup hanya ucapan di lisan saja. Tentu saja ini adalah sebuah perkara yang sifatnya uluhiyah, sebuah keyakinan, ya, keyakinan yang kemudian disertai dengan tawakal, keyakinan bahwa Allah akan memberikan apa yang kita perlukan, keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Maka kita bertawakal ketika kita sudah berusaha, ya, kemudian berdoa, kita bertawakal kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dilupakan doa-doa yang mudah kita hafal, dan itu tidak mengurangi banyak energi, ya, untuk kemudian kita melakukan.
Terkadang saking banyaknya doa kemudian kita lupa ya. Nah, agar ada satu tip bagaimana agar kita tidak lupa itu adalah kita menulis doa itu di pintu bagian dalam. Nah, kenapa? Kemudian ketika kita mau keluar rumah kan melihat tulisan kita itu, oh iya, ini kita berdoa. Kalau kita lupa, kemudian kita membacanya. Ya, sehari itu berapa kali kita keluar rumah? Mesti banyak sekali, ya. Maka sehari bisa menghafalkan berapa kali doa yang kita tulis itu. Nah, ini akan memudahkan kita untuk hafal. Tidak kemudian ketika kita sudah hafal itu akan lebih mudah kita memahami maknanya. Karena dengan hafal itu kemudian kita berdoa itu bisa meresapi, oh maknanya seperti ini, dan kemudian bisa ditingkatkan menjadi kekhusyukan yang lebih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari ya kita biasakan doa itu, kemudian bisa kita sambung dengan doa yang kemarin. Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udzalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Maka itu adalah sebuah doa yang kemudian bagus seandainya kita bisa menghafal, kemudian kita berdoa dengannya ketika kita keluar rumah. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari senantiasa kita hal-hal yang sekecil itu ketika kita pelajari, ya, kemudian kita memahami, maka selanjutnya adalah kita mengamalkan apa yang kita mampu. Kemudian hadis yang terakhir pada bab yakin dan tawakal ini dari Anas radhiyallahu anhu. Wan Anas radhiyallahu anhu qala kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana akhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu ya'tarifu fasakal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala la'allaka tarzuku bihi rawahu Tirmidzi bi senadi sahih ala syartil Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada dua orang bersaudara. Kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu dari keduanya, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendatanginya itu bersama dengan Nabi, bersama dengan majelis Nabi. Tentu saja mendatangi yang dimaksud di sini adalah dalam satu majelis ilmu. Jadi suka mengkaji bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya majelis-majelis ilmu, ya, kemudian ketika duduk, ya, kemudian orang pada berdatangan dalam majelis itu mengkaji Rasulullah SAW, ilmu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kedua saudara ini, yang pertama itu selalu mengikuti, selalu mengkaji, ya, selalu mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW dalam kesempatan-kesempatan dia selalu mencari ilmu yang bersama Rasulullah SAW. Sementara yang satunya itu bekerja. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan bekerjanya? Maka yang bekerja tadi mendatangi Rasulullah SAW, ya, kemudian berkata kepada Nabi, mengadukan perihal itu.
Ya. Kemudian dia berkata, orang yang berusaha tadi mengadu tentang keadaan saudaranya ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bekerja, sibuk bekerja, kok dia mengkaji terus bersama engkau ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada orang yang mengadu tadi, la'allaka turzaku bihi, bisa jadi engkau mendapatkan rezeki karena dia, yaitu karena saudara yang mengkaji tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini kedua-duanya ada kelebihan ya, baik yang mengkaji di dalam ilmu agama ataupun yang bekerja memenuhi keperluan, karena berdua bersaudara maka memenuhi keperluan saudaranya. Kedua-duanya ada keutamaan, sehingga Rasulullah tidak kemudian memanggil yang belajar kepada Rasulullah, juga tidak menyalahkan yang bekerja tadi, tetapi kemudian Rasulullah bersabda, bisa jadi engkau mendapatkan pahala karena dia yang bekerja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui dari hadis ini bahwa ada beberapa manfaat. Yang pertama, kita mengetahui bahwa ada satu keutamaan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah keutamaan di dalam mencari ilmu ya. Kita mengetahui bahwa mencari ilmu, yakni ilmu agama, itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Ya, entah dia itu laki-laki ya, entah itu dia itu perempuan, kecil atau besar ya, bahkan kemudian dia itu tua atau muda, semuanya mendapatkan kewajiban mencari ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. Maka ilmu yang utama yang harus dikaji adalah ilmu tentang tauhid ya. Maka orang sahabat yang dua tadi, yang satu itu belajar pada Allah, ya tentu saja belajar bagaimana kemudian dia beribadah kepada Allah. Nah, ini adalah satu keutamaan. Rasulullah dalam suatu kesempatan bersabda, wa man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah ya. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Maka ini adalah satu keutamaan ketika orang itu belajar dan kemudian dia mencari ilmu ya, apalagi yang dicari adalah ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Kita ini adalah makhluk surga ya, tapi kemudian oleh Allah diturunkan ke muka bumi, diturunkan sebagai khalifah untuk berbuat kebaikan di bumi ini, dan kemudian mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali kepada Allah ya. Semoga kita dimudahkan ya di dalam kembali kepada Allah. Maka caranya bagaimana agar kita mudah kembali kepada Allah menuju jannahnya, yaitu dengan mencari ilmu. Tentu saja ilmu yang lebih diutamakan adalah ilmu bagaimana kita mempelajari tentang Islam ini, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mencintai Rasulullah, meneladaninya ya, mengikuti syariatnya, itu yang lebih utama. Tentu saja tidak melupakan ilmu keduniaan ya, karena ilmu keduniaan itu pun juga sebagai sarana kita selama kita hidup di dunia ini ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada ma fa alaihi bil ilmi. Maka barang siapa yang ingin sukses ya, ingin mendapatkan kemuliaan di dunia, maka carilah dengan ilmu ya. Barang siapa yang ingin akhiratnya bahagia, sukses, juga carilah dengan ilmu. Maka barang siapa yang ingin kedua-duanya sukses, maka carilah dengan ilmu. Maka kita tidak boleh melupakan dunia ini, meskipun keutamaannya lebih fokusnya adalah tentang urusan akhirat, karena dunia ini akan kita tinggalkan
sebagus apapun, seindah apapun, sebanyak apapun dunia itu akan ditinggalkan. Ya, jadi ini adalah satu hal yang perlu dipedomani. Kita yakini bahwa dunia sebagus apapun itu paling akan ditinggalkan. Secantik apapun istri kita, sesukses apapun anak-anak kita, itu nanti akan kita tinggalkan. Maka kewajiban kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus kita utamakan. Ya, jadi karena dunia yang seindah ini, yang sebanyak ini, yang sehebat ini itu akan kita tinggalkan, maka hanya dengan qobliyah subuh saja itu lebih baik, ya. Qobliyah subuhnya, mengapa? Karena qobliyah subuh itu akan dibawa sampai akhirat, sementara dunia yang sebanyak ini, sehebat ini itu akan ditinggalkan. Ya, maka qobliyah subuh itu adalah sesuatu yang penting, jangan dilupakan. Ya. Jadi kita mendengar ya dari beberapa masjid-masjid itu ternyata kemudian qobliyah orang lebih suka melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya ini, ketika ada qobliyah subuh, dia kemudian di dalam berjalannya santai-santai lah. Ya. Nah, kemudian bahasa wis krungu qomat, nah, kayak melayu samar telah. Kadang sudah qomat pun itu si santai-santai wae. Engko bahasa wis imamnya ruku men oleh satu rakaat dan japai berbut men oleh rakaat melu ruku. Nah, itu adalah sesuatu yang perlu diperbaiki, apalagi ada perbuatan-perbuatan yang sia-sia ya. Jadi merokok menunggu qomat atau kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa tidak kemudian dia melakukan qobliyah ya, qobliyah ya, sunat-sunat, atau kemudian dia berzikir, bahwa zikir yang menunggu qomat itu pun juga dicatat sebagai sholat sunat. Maka ini adalah sesuatu yang penting. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembali kepada hadis tadi bahwa mencari ilmu tentang agama itu adalah sesuatu yang sangat utama. Karena kita akan beribadah kepada Allah itu sesuai dengan syariatnya. Ketika kita beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan syariatnya, maka itu adalah sesuatu yang kurang pas. Mengapa? Karena Allah itu telah menunjukkan ya lewat dua warisan Rasulullah SAW, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka kita mengkaji itu adalah suatu keutamaan, bahwa keutamaan mencari ilmu itu adalah satu keutamaan yang penting. Jadi ini adalah hal yang pertama yang bisa kita ambil manfaat dari hadis tadi, bahwa ada saudaramu tadi meskipun tidak bekerja tetapi mencari ilmu, itu dia dapat keutamaan. Bisa jadi engkau mendapatkan rezeki karena dia. Jadi ini yang kedua, kita bisa mengambil manfaat bahwa rezeki itu ada sesuatu hal yang perlu kita yakini, ada hal yang merupakan sebab keduniaan dan sebab ukhrawi. Jadi pencarian rezeki, dapatnya kita rezeki itu ada sebab-sebab keduniaan dan juga sebab-sebab ukhrawi. Sebab keduniaan ya sebab kita bekerja itu. Kita ke kantor, kita ke pasar, kita ke sawah, ya, kita di jalan, kita di manapun tempat bekerja, itu adalah sebab-sebab dunia. Kita jadi insinyur, ya, jadi petani, jadi pedagang, ya, jadi bekerja apapun, ya, jadi pegawai dan sebagainya, itu adalah sebab-sebab keduniaan. Kita bekerja mendapatkan upah-upah itu. Tetapi tidak selamanya rezeki itu hanya sebab keduniaan. Ada sebab-sebab ukhrawi yang bisa jadi sebab ukhrawi itu lebih kuat, ya. Ya, karena apa? Karena keberkahan tadi. Ya, maka orang yang memudahkan urusan orang lain, ya,
itu merupakan hal keutamaan, dia akan mendapatkan rezeki karena sebab-sebab ukhrawi tadi. Sama yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting ya ketika kita berusaha untuk sesuatu yang untuk urusan akhirat, kita jangan ragu-ragu. Insya Allah akan memberikan pertolongan, memberikan rezekinya. Kita menyekolahkan anak, jangan kemudian digelami tiwa sekolah nang kono di metu yang bilang, apalagi menyekolahkannya itu kemudian ke sekolah-sekolah yang dirasa itu adalah baik dalam urusan akhirat, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, berbagai macam perkataan di dalam masyarakat itu nek dihitung-hitung tenan, gajine bapak karo ibu gue gawe nyekolah iki ora sampai. Tapi kok iso ya? Itulah keberkahan. Ya, keberkahan nek dihitung-hitung iki angkane ming angka 2 3 4. Nah, nek dihitung-hitung pengeluaran ke iso tekan 5 6. Tapi kok iso? Dari mana yang 23 itu? Ya, tambahannya itu. Itulah keberkahan ketika kita memfasilitasi orang ya dalam hal keperluan. Apalagi itu adalah saudaranya sendiri, apalagi itu adalah ilmu, dalam hal mencari ilmu, bahkan yang mencari ilmu itu kepada Rasulullah ya, di majelisnya Rasulullah, maka itu adalah satu keutamaan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selain rezeki itu ada sebab duniawi, ada juga rezeki yang sebab ukhrawi. Maka penting ketika kita bekerja itu jangan melupakan sebab-sebab ukhrawi itu. Di antaranya adalah kita berkeyakinan kemudian berdoa. Ya, berkeyakinan bahwa Allah lah Ar-Razzaq itu, Allah lah yang mengatur rezeki setiap makhluknya. Maka kita minta rezeki kepada Allah. Ketika kita minta rezeki kepada Allah, maka bekerjanya kita akan dimudahkan. Maka itu adalah sebab-sebab ukhrawi kita ya, sebab-sebab yang tidak ada di dalam pikiran, tetapi ada di dalam kenyataan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mengetahui dari hadis ini ada beberapa memangnya keutamaan. Yang mencari ilmu dia mendapatkan keutamaan, tetapi kamu pun juga tidak salah ketika kamu bekerja, kamu pun juga dapat keutamaan. Karena dalam berbagai macam hadis Rasulullah SAW itu mengisyaratkan bahwa Allah akan membantu selama dia membantu saudaranya. Maka ini adalah keutamaannya. Wa wa fi aunil abdi makana abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya jika seorang hamba itu menolong saudaranya. Maka jangan cemas ya, jangan kemudian bersedih hati ketika kamu kok bekerja memfasilitasi saudaramu ya, saudaramu yang mencari ilmu ya. Ini adalah satu kerjasama. Nanti saudaramu akan mengingatkan kamu dalam hal-hal agama karena dia mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Maka simbiosis, saling menguntungkan. Yang satu bekerja, yang satunya lagi mencari ilmu. Nanti kedua-duanya itu saling simbiosis. Yang bekerja dapat memberikan fasilitasnya kepada yang mencari ilmu, yang mencari ilmu itu memberikan nasihat kepada yang bekerja. Maka ini adalah sesuatu hal saling keutamaan. Ya, pernah ada cerita tapi masya Allah saya lupa. Ada 3 orang akhirnya jadi ulama besar semua. Itu mencari ilmu bertiga itu. Mencari ilmu bertiga,
tapi kemudian bertiganya itu saling berkata, wah nek kalau gini terus keperluan kita bagaimana? Kita kan juga perlu makan, kita perlu transportasi, kita perlu untuk hal-hal yang lain. Kalau kita terus mencari ilmu seperti itu, akhirnya berkesepakatanlah ketiga orang tadi untuk begini saja. Ketika kita bekerja, yang satu bekerja, yang kedua mencari ilmu, ya. Kemudian nanti gantian seperti itu, gitu. Nah, kemudian terjadilah kesepakatan. Ternyata berita itu didengar, ya. Berita itu didengar oleh Khalifah mendengarnya, bukan kemudian mendengar, tapi Khalifah mendapatkan semacam mimpi begitu, bahwa ada orang ini disebutkan namanya, ya, itu mencari ilmu seperti itu, tapi keperluannya terhalang karena kondisi ekonominya. Maka kemudian Khalifah memerintahkan anak buahnya untuk memfasilitasi ketiga orang itu. Nah, ini adalah bahwa ketika kita berniat baik, ya, mencari ilmunya, diluruskan niatnya. Mencari ilmunya, diluruskan niatnya. Insya Allah nanti Allah akan memberikan kemudahan di dalam mencari ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya jangan ragu-ragu kita ketika kita berusaha mencari ilmu. Pasti Allah nanti akan memberikan kemudahan di dalam kita mencari ilmu, atau kita memfasilitasi anak-anak kita, cucu-cucu kita ya dalam mencari ilmu, ya nanti Allah akan memberikan kemudahan terhadap usaha-usaha kita, karena seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, ya, la'allaka turzaku bihi, barangkali engkau mendapatkan rezeki karena saudaramu tadi. Meskipun demikian, bagi orang yang masih sanggup, yang masih kuat, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha mencari ilmu, juga tidak boleh memberatkan orang lain. Artinya bagi seorang yang beriman, tentu saja kemudian juga akan sangat bagus seandainya dia bisa memenuhi keperluannya sendiri, tidak tergantung dari orang lain. Karena apa? Karena sesungguhnya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya yang memberi itu ada kebaikan pula, ya. Yang memberi itu ada kebaikan di dalam hal dia memberikan fasilitas, ya, bahwa barang siapa yang memberikan kemudahan seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan orang yang lain tadi, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Maka ini adalah satu hal yang perlu budayakan, yang perlu diyakini bahwa ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini adalah hadis yang ke-11 dalam bab yakin dan tawakal, dan besok akan kita masuk pada bab yang berikutnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami syariatnya, sehingga kita bisa mengambil manfaat dan kemudian menjadikan kita mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.